A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya atas nama Dion Febrian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai mata kuliah aspek hukum ekonomi syariah, yaitu materi perburuhan dan ketenagakerjaan. Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan, labor law, adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif. Secara tradisional, hukum perburuhan terfokus pada mereka di sini yang disebut ialah pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja yang subordinatif dengan pengusaha, pemberi kerja, atau biasa disebut dengan majikan. Disiplin hukum ini mencakup persoalan-persoalan seperti pengaturan hukum atas kesepakatan atau perjanjian kerja, hak dan kewajiban timbal balik antara buruh, pekerja dan majikan, penetapan dan perlindungan upah jaminan kerja, kesehatan, dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja, non-diskriminasi, kesepakatan kerjasama, peran serta serikat pekerja, hak mogok, dan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga mereka. Konsep atau pengertian perjanjian kerja merupakan landasan dalam hukum perburuhan Indonesia untuk menentukan cakupan legislasi dalam hukum perburuhan. Perlindungan diberikan kepada mereka, buruh, yang menerima dan melakukan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja. Untuk alasan ini pula, maka kita perlu mempelajari seksama pengertian perjanjian kerja, yakni sebagai pengantar ke dalam kajian hukum perburuhan Indonesia. Apakah hubungan industrial di Indonesia diatur hanya oleh 3 paket undang-undang perburuhan? Jawabannya ialah tidak, karena banyak persoalan di dalam hubungan industrial yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yang biasanya mengatur hal-hal yang lebih spesifik dengan lebih terperinci, baik yang dikeluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, maupun sesudahnya, seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 mengenai tunjangan hari raya. Materi selanjutnya ialah pemutusan hubungan kerja, atau biasa dikenal dengan PHK. Jadi, PHK ialah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan, majikan. Artinya, harus adanya hal atau alasan tertentu yang mendasari pengakhiran hubungan kerja ini. Dalam aturan perburuhan, alasan yang mendasari PHK dapat ditemukan dalam pasal 154A ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksananya yakni pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, ahli dahya, waktu kerja dan tempat istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Materi selanjutnya ialah mogok kerja. Mogok kerja merupakan hal yang dimiliki setiap pekerja. Akan tetapi, mogok kerja juga mempunyai aturan dan ketentuan tersendiri sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan definisi yang dimuat dalam pasal 1 angka 23 sebagai berikut, yang berbunyi, mogok kerja adalah tindakan pekerja yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Nah, adapun syarat yang harus dilakukan agar mogok kerja itu dapat dikatakan sah. Yang pertama ialah dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sah di sini artinya adalah mengikuti prosedural yang diatur oleh undang-undang.
Adapun syarat yang kedua ialah tertib dan damai. Di sini artinya ialah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan, pengusaha, atau milik masyarakat. Yang ketiga ialah akibat gagal perundingan. Di sini artinya adalah upaya perundingan yang dilakukan menemui jalan buntu dan gagal mencapai kesepakatan atau perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun serikat pekerja atau pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari atau 2 minggu. Nah, itulah tadi pemaparan materi sedikit dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang mendukung dan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi tadi masih banyak kekeliruan. Saya akhiri dengan ucapan wattaqullah mustata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.